Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap setengah 7 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini sebelum kita akan beristirahat adalah topik tentang cara hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, berbicara tentang hidup yang diberkati, setiap kita pasti merindukan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kita pasti rindu hidup kita dilimpahi dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebenarnya Allah kita juga rindu untuk memberkati kehidupan kita. Tetapi tentu saja berkat Tuhan itu seiring dengan cara kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita itu menentukan juga bagaimana kita akan mengalami berkat Tuhan. Dia Allah yang selalu melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Tapi apakah berkat itu akan kita alami, akan kita nikmati dalam hidup kita? Itu tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana cara hidup orang yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup kita jika kita rindu mengalami berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Di situ Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan
para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang perpisahan antara Abraham dengan Lot, di mana terjadi masalah antara gembala Abraham dan gembala Lot. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Yang saya rindu kita belajar dari sini, saudara, adalah bagaimana Abraham menangani masalah yang dia hadapi. Bagaimana dia menjalani kehidupannya sehingga Abraham ini menjadi orang yang diberkati. Dan ketika dia memilih satu keputusan, menjalani kehidupannya dan mengambil satu keputusan, akhirnya keputusan itu juga melahirkan berkat yang lebih berlimpah di dalam kehidupannya. Di mana dikatakan, saudara, di ayat 2, di sana dikatakan, "Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya." Abraham ini sangat diberkati oleh Tuhan. Firman Allah mencatat dia sangat kaya, di mana pada waktu itu ukuran kekayaan itu adalah banyaknya ternak, lalu perhiasan emas dan peraknya. Dan Abraham ini dicatat oleh firman Tuhan bahwa dia sangat kaya, sangat diberkati oleh Tuhan. Tentu saja, saudara, bagaimana dia menjalani kehidupannya, bagaimana dia mengambil keputusan demi keputusan, bagaimana dia menyelesaikan masalah di dalam hidupnya, itu sangat menentukan sehingga dia mengalami kekayaan, sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Di dalam kehidupan setiap kita, saudara, sekali lagi, setiap kita pasti rindu diberkati oleh Tuhan. Setiap kita pasti rindu dijadikan kaya oleh Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat-Nya berlimpah di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah cara hidup kita? Apakah cara hidup, cara kita menjalani kehidupan kita, cara kita menyelesaikan masalah itu sudah mempersiapkan kita? Kita sudah siap untuk diberkati oleh Tuhan? Karena, saudara, saya sudah melihat
dalam kehidupan banyak orang, khususnya orang-orang yang saya gembalakan, bahwa ada orang-orang yang mereka belum siap diberkati oleh Tuhan. Cara mereka menjalani hidup mereka, cara mereka menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam hidup mereka, mereka belum siap untuk diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka meminta berkat dan akhirnya mereka diberkati, malah berkat itu membuat hidup mereka makin hancur. Berkat itu membuat hidup mereka berantakan, mereka makin jauh dari Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya, saudara, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan diri dalam kita menjalani hidup kita untuk kita siap diberkati oleh Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar dari Abraham. Abraham ini makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Makin tua makin diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanannya persinggahan demi persinggahan, dia semakin diberkati dan semakin diberkati dan semakin diberkati oleh Tuhan. Mulai dari dia keluar dari rumah bapaknya, meninggalkan sanak saudaranya untuk meresponi panggilan Tuhan, hari demi hari Abraham ini semakin diberkati dan semakin diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Abraham menjalani kehidupannya, saudara? Yang pertama, kalau kita lihat di ayat 3 sampai ayat 4 dikatakan di sana, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke Betel. Di sana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidupnya, Abraham ini selalu mendirikan mezbah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-18 di sana juga dikatakan, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Jadi kemana Abraham ini pergi, dia tidak lupa mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di mana mezbah itu adalah bentuk dia memuji Tuhan, bentuk dia bersyukur kepada Tuhan, bentuk dia mempersembahkan korban bagi Tuhan, dan bentuk persekutuannya dengan Tuhan. Karena saat dia mendirikan mezbah, di sana dia memanggil nama Tuhan, di sana dia memuliakan nama Tuhan, di sana dia mengakui bahwa Tuhanlah Allah yang berotoritas di dalam kehidupannya. Di sana dia persembahkan korban-korban syukurnya bagi Tuhan. Saudara, yang pertama, bagaimana sehingga Abraham ini sangat diberkati oleh Tuhan dan semakin diberkati oleh Tuhan, saudara, karena dia tidak pernah lupa untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan, membangun mezbah, membangun persekutuan, memberi persembahan, memberi korban kepada Tuhan, bersekutu, memanggil nama Tuhan. Itu yang dia lakukan dari persinggahan ke persinggahan, saudara. Kemanapun dia pergi, dia bangun mezbah di sana, dia panggil nama Tuhan, dia sembah Tuhan, dia korbankan korban-korban persembahan di sana. Itu yang menjadi kunci sehingga hari demi hari Abraham semakin diberkati. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah dalam kita menjalani hidup kita, kita tidak pernah lupa untuk selalu menaikkan syukur kepada Tuhan, mempersembahkan korban bagi Tuhan atas berkat-berkat yang kita terima, mempersembahkan korban bagi Tuhan atas berkat yang Dia anugerahkan bagi kita? Saudara, seringkali setelah seseorang diberkati, akhirnya berkat itu yang akhirnya menghambat dia menerima berkat selanjutnya. Kenapa, saudara? Karena berkat yang dia terima itu digunakan untuk keegoisan pribadi. Berkat yang dia terima itu digunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Seharusnya berkat yang diterima itu digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain juga, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, bersyukur bagi Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Harusnya, saudara,
Berkat-berkat yang kita terima itu kita pergunakan untuk menjadi berkat dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dengan demikian, ketika kita bisa dipercaya dalam berkat yang kecil, Tuhan akan memberikan berkat yang lebih besar. Jadi saudara, yang pertama, supaya kita semakin diberkati dan semakin diberkati, hiduplah dengan selalu mempersembahkan korban bagi Tuhan atas segala berkat yang Dia beri, dan hiduplah dengan selalu bersekutu dan dekat dengan Tuhan. Saudara, mungkin saudara pernah dengar kesaksian yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya, di mana ada seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, hidup melayani Tuhan. Lalu kemudian dia minta supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Yang luar biasanya saudara, Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Dia membuat satu usaha dan usaha itu begitu maju dan berkembang. Hitungan asetnya sudah miliaran saudara. Itu sesuatu yang luar biasa karena dimulai dari nol. Saudara, ketika dia mulai diberkati, dia tetap cinta Tuhan, mereka sekeluarga tetap cinta Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka hidup beribadah, dan mereka memberi buat pekerjaan Tuhan, mereka lakukan bagian mereka. Tetapi lama-lama semakin diberkati saudara, usaha mereka semakin berkembang, akhirnya mereka begitu sibuknya sepanjang hari. Dan hari Senin sampai Sabtu mereka begitu sibuk, hari Minggu mereka tutup usaha itu. Hari Minggu mereka beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi lama-lama karena begitu sibuknya saudara, mereka tidak bisa mengambil hari libur. Akhirnya hari Minggu itu digunakan satu kali untuk berlibur. Mereka berbicara satu dengan yang lain di tengah keluarga. Ayo kita berlibur sekali, kita sudah begitu capek bekerja. Satu dengan yang lain berkata, kapan kita berlibur? Hari Minggu nanti kita pergi berlibur. Tapi satu dengan yang lain berkata, tapi hari Minggu adalah hari kita beribadah. Lalu ada yang berkata, tidak apa-apa sekali, nanti minggu depan kita beribadah. Dan kemudian akhirnya hari Minggu itu mereka berliburan saudara. Dan yang sangat menyedihkan adalah, mulai minggu demi minggu, hari Minggu itu menjadi kebiasaan untuk berlibur. Hari Senin sampai Sabtu mereka sibuk sekali berbisnis, karena Tuhan telah memberkati bisnis mereka luar biasa. Hari Minggu biasanya digunakan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi sekarang hari Minggu itu sudah digunakan untuk liburan dan tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Padahal Tuhanlah yang memberkati mereka. Bayangkan saudara, betapa sedihnya hati Tuhan. Tuhan memberkati mereka, mereka berdoa Tuhan berkati kami, dan Tuhan memberkati usaha mereka luar biasa dari nol sehingga akhirnya aset mereka hitungan miliaran saudara. Tetapi akhirnya hari mereka beribadah kepada Tuhan itu digunakan untuk berlibur dan Tuhan pun dilupakan. Bayangkan saudara, dan bukankah seringkali dan banyak kali anak-anak Tuhan yang demikian? Atau jangan-jangan saudara, ada saudara yang hari ini mendengarkan video ini juga sedang melakukan hal yang demikian. Saudara diberkati oleh Tuhan, tapi saudara mulai melupakan Tuhan, melupakan pekerjaan Tuhan. Saudara mulai sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan kesenangan sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Saudara tahu apa yang terjadi kepada orang ini tadi? Akhirnya satu kali ada orang yang mau join berbisnis dengan dia. Dan bisnis itu begitu menggiurkan. Sehingga waktu itu saudara, untuk deal dalam joinan bisnis itu, mereka harus mengeluarkan dana 2 miliar. Dan mereka sepakati untuk mengeluarkan dana 2 miliar. Kekurangan diambil dari bank. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu berjalan, akhirnya bisnis joinan tadi itu gagal total. Dan dana itu habis semua saudara, habis semua. Sedangkan tidak sepeser pun yang bisa dikembalikan karena bisnis itu gagal total. Bayangkan saudara.
Dan akhirnya bukan hanya asetnya yang habis, bukan hanya modalnya yang habis, akhirnya dia punya hutang di bank. Dan dia bangkrut habis-habisan, dan usaha yang tadinya dirintis dan berkembang itu pun akhirnya bangkrut karena tidak punya modal lagi. Dan semuanya hancur, semuanya berhenti. Betapa mengerikannya akibat yang dia terima ketika dia mulai melupakan Tuhan. Ketika dia mulai mengabaikan Tuhan. Saudara dengar, seharusnya ketika dia semakin diberkati oleh Tuhan, dia harus mengatur dan memanage semuanya supaya dia semakin sibuk untuk Tuhan. Supaya dia semakin sibuk untuk melayani Tuhan. Supaya dia gunakan berkat-berkat yang dia terima itu untuk kemuliaan nama Tuhan, mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk jadi berkat bagi orang lain. Tetapi setelah Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah, akhirnya dia sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya semuanya berakibat fatal dan kehancuran. Dengar saudara, hari ini kalau ada saudara yang diberkati oleh Tuhan dan kemudian saudara mulai menjauh dari Tuhan, mulai melupakan Tuhan, hati-hati. Kehancuran sedang menunggu menanti di depan saudara. Ini waktunya untuk berbalik kepada Tuhan, untuk semakin sibuk dengan Tuhan, semakin sibuk melayani Tuhan, semakin menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan lupakan Tuhan kalau Tuhan memberkati saudara. Itu yang dilakukan oleh Abraham sehingga waktu demi waktu dia semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Karena dia tidak pernah lupa untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, membangun mezbah, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan kemudian yang kedua saudara, yang kita bisa belajar dari Abraham ini, sehingga hidupnya semakin diberkati dan semakin diberkati, adalah di ayat yang ke-8. Di mana di sana dikatakan, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Saudara, saat Abraham keluar dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya, untuk meresponi panggilan Tuhan, waktu itu Lot, anak saudaranya, ikut bersama-sama dengan dia. Dan ketika Lot ini bersama dengan Abraham, Lot ini pun diberkati, luar biasa diberkati. Dan satu kali ketika Abraham semakin diberkati dan Lot pun diberkati, akhirnya apa yang terjadi? Gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot, akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka dalam mereka menggembalakan ternak. Dan ketika terjadi pertengkaran, akhirnya Abraham berkata kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, sebab kita ini kerabat. Jadi waktu itu saudara, ketika mulai terjadi perselisihan, Abraham ini mengambil inisiatif dan dia berbicara dengan Lot supaya jangan terjadi perkelahian antara mereka, antara gembala mereka, sebab mereka kerabat. Yang kedua yang saya lihat di sini saudara, bahwa Abraham ini cinta perdamaian. Ketika mulai terjadi perselisihan antara dia dengan Lot, dia mengambil inisiatif supaya ada perdamaian. Dan kemudian bukan hanya itu saudara, dia kemudian mengambil solusi. Dia berkata, bukankah negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Artinya Abraham ini cinta perdamaian, dan kemudian dia mulai mengambil solusi atas masalah yang sedang terjadi. Saudara, di dalam kehidupan Abraham, sehingga dia mengalami berkat demi berkat, dia cinta perdamaian. Kalau ada masalah, dia ambil solusi atas masalah yang sedang terjadi. Itu sebabnya dia semakin diberkati dan semakin diberkati. Ada orang-orang yang berkat yang dia terima itu akhirnya hancur. Kenapa saudara? Karena dia orang yang bukan cinta perdamaian. Dia malah membesar-besarkan masalah yang terjadi. Akhirnya kehidupannya hancur.
Adakah saudara yang mengalami kehancuran dalam hidup saudara oleh karena masalah yang terjadi ketika saudara tidak cari solusi terhadap masalah yang saudara alami, sehingga masalah itu akhirnya menghancurkan hidup saudara? Begitu banyak hal itu terjadi, saudara. Hari ini kita belajar dari kehidupan Abraham. Kenapa Abraham semakin diberkati, dan semakin diberkati dalam kehidupannya? Karena di dalam perjalanan hidupnya dia cinta perdamaian. Kalau dia punya masalah, dia selesaikan masalah itu. Satu kali, saudara, ada satu contoh yang sangat baik untuk kita contoh. Satu kali saya punya teman, kami sama-sama sekolah Alkitab. Kemudian teman saya ini mempunyai masalah. Ketika dia berhadapan dengan masalah ini, saudara, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia lari ke kota lain. Dia lari dari masalah ini. Dia tidak menyelesaikan masalah itu, tetapi dia lari dari masalah itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian saya dengar bahwa di sana dia ketemu masalah yang lebih besar. Sehingga akhirnya dia berkata, ketika saya punya masalah, saya lari dari masalah, saya ketemu dua masalah. Dan kemudian sampai hari ini dia tidak hidup lagi melayani Tuhan. Kami yang sama-sama sekolah Alkitab, tapi hari ini dia tidak hidup lagi melayani Tuhan. Betapa menyedihkannya, saudara. Ketika dia lari dari masalah, bukannya dia cinta perdamaian dan menyelesaikan masalah itu, tapi malah lari ke kota lain oleh karena masalah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya jadi jauh dari Tuhan, dan kemudian dia tidak lagi melayani Tuhan. Dia jauh dari panggilan Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, jadilah pribadi yang cinta perdamaian dan carilah solusi atas masalah yang terjadi. Maka dengan demikian hidup saudara akan jauh dari masalah. Dan ketika hidup saudara jauh dari masalah, akhirnya saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Seringkali masalah terjadi tidak sengaja, saudara. Semua orang berpikir baik. Kedua belah pihak berniat baik, tapi akhirnya masalah terjadi. Ketika tidak diselesaikan, itu makin buruk. Padahal tadinya sama-sama berniat baik. Salah satu contoh yang saya mau tunjukkan kepada saudara adalah apa yang saya alami. Satu kali saya ibadah tengah minggu, ibadah di rumah jemaat, ibadah keluarga. Waktu itu saya datang tepat waktu, dan sebelum saya datang rupanya sudah begitu banyak jemaat yang datang dan begitu banyak sepeda motor, sehingga sulit untuk parkir di rumah jemaat tersebut. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Salah satu pelayan di gereja yang saya layani, dia begitu dekat dengan saya. Rupanya ketika dia lihat saya datang dari jauh, dia sudah lihat, dia mau sediakan tempat parkir bagi saya. Sehingga dengan bersusah payah, saudara, dia geseri kereta itu, dia geseri sepeda motor itu, dia geseri supaya ada tempat sepeda motor saya parkir. Tetapi saya tidak sadar akan hal itu, saya tidak tahu. Sehingga saya cari tempat parkir saya sendiri, dan kemudian saya parkir di sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu itu saya benar-benar tidak tahu dan tidak mengerti. Saya kemudian masuk ke rumah jemaat ini dan mulailah ibadah. Saya agak heran, kenapa? Karena jemaat yang tadi, yang biasanya duduk dekat dengan saya, kali ini dia duduk di luar rumah. Dan beberapa hari kemudian istrinya bercerita, saudara, bahwa dia sangat sedih. Kenapa? Karena pada malam itu dia ingin sekali supaya sepeda motor saya ada tempat parkir, dan sehingga dia bersusah payah menggeseri. Tapi dia berkata, saya tidak menghargai usahanya. Padahal di pihak saya tidak sadar, saya tidak mengerti bahwa itu maksud dia pada waktu itu. Saya pikir dia geseri itu untuk tempat parkir dia. Dia sakit hati, dia sedih. Dan akhirnya dia berkata, saya tidak usah ke gereja dulu. Wow, saudara. Saudara bisa melihat ini. Dia berniat baik. Saya juga tidak ada niat jahat. Saya juga tidak ada niat supaya tidak menghargai usahanya, perjuangannya. Sama-sama berniat baik.
Tetapi akhirnya masalah terjadi. Ketika saya dengar itu, saudara, betapa terkejutnya saya. Dan akhirnya ketika saya dengar itu, saya ajak istri saya, ayo kita pergi ke rumahnya. Lalu kami pergi ke rumah. Dan waktu itu saya datang dan saya berkata, saya minta maaf. Lalu saya jelaskan peristiwanya, saya jelaskan bahwa waktu itu aku benar-benar tidak sadar. Akhirnya dia memaafkan saya dan dia beribadah terus dan dia melayani terus. Saudara-saudara, lihat semua apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Bahwa seringkali dalam hidup ini semua berniat baik tapi masalah terjadi. Kedua belah pihak berniat baik tapi masalah terjadi. Ketika masalah terjadi dan kalau itu tadinya dibesar-besarkan, maka akan sangat besar. Kalau saya misalnya berkata, saya tidak tahu itu kok. Saya tidak ada niat begitu kok. Apa yang akan terjadi? Dia akan makin sakit hati dan kemudian dia tidak akan beribadah lagi. Tetapi ketika saya akhirnya datang ke rumahnya sebagai bukti saya cinta perdamaian, sama seperti Abraham cinta perdamaian. Akhirnya saya datang ke rumahnya, saya minta maaf. Dan akhirnya dia memahami. Akhirnya dia tetap beribadah dan tetap melayani Tuhan. Cari solusi atas masalah yang sedang terjadi. Sekalipun solusinya harus merendahkan diri. Sekalipun solusinya harus membayar harga. Menanggalkan gengsi dan sebagainya dan sebagainya. Kerjakanlah supaya perdamaian terjadi. Maka dengan demikian kita akan semakin diberkati. Itu yang terjadi kepada Abraham. Ketika terjadi masalah antara dia dengan Lot, akhirnya Abraham yang cinta perdamaian, dia berkata, janganlah ada pertengkaran antara aku dengan engkau, antara gembalaku dan gembalamu. Lalu kemudian Abraham cari solusi atas masalah itu. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi masalah, sedang ada masalah antara saudara dengan orang lain, antara saudara dengan keluarga saudara, antara saudara dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan saudara-saudaramu, dengan orang tuamu, atau siapapun itu. Hari ini sebagai bukti engkau cinta perdamaian, ambil langkah perdamaian, ambil solusi saudara. Maka dengan demikian Tuhan akan memberkati saudara. Cintalah perdamaian dan kemudian cari solusi untuk terjadinya perdamaian. Itu yang kedua yang dilakukan oleh Abraham sehingga dia semakin diberkati di dalam kehidupannya. Dan kemudian yang ketiga saudara, ayat yang ke-9 di sana dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, waktu itu solusi yang diambil oleh Abraham adalah Abraham berkata, pilihlah bagimu daerah mana yang engkau pilih. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Seharusnya pada waktu itu Abraham yang lebih tua, harusnya dia yang memilih. Kalau begitu aku memilih daerah ini, kamu daerah sana. Bisa seperti itu dan seharusnya juga seperti itu. Tapi Abraham yang rela menyerahkan haknya untuk memilih, dia berkata kepada Lot, silahkan kamu pilih. Daerah mana yang menurut kamu paling baik, pilih itu. Kalau engkau pilih ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau pilih ke kiri, aku ke kanan. Artinya Abraham memilih pilihan kedua. Sehingga waktu itu Lot melayangkan pandangannya dan dia lihat lembah Yordan begitu hijau dan begitu banyak air di sana. Pilihan itu yang terbaik menurut dia, akhirnya dia pilih pilihan itu. Dan Abraham yang rela menyerahkan haknya akhirnya memilih daerah yang lain. Daerah yang pilihan kedua yang tentu saja kualitasnya jauh lebih baik. Pilihan Lot. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Akhirnya pilihan Lot itulah yang menjadi Sodom dan Gomora. Akhirnya Lot pun mengalami
hukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora, sehingga semuanya hancur. Bahkan istrinya Lot pun mengalami malapetaka itu. Saudara, padahal pilihan itu menurut Lot pilihan yang terbaik, tapi akhirnya itu menjadi malapetaka bagi dia. Sedangkan Abraham yang rela menyerahkan haknya, ketika Lot pilih pilihan yang terbaik, dia pilih pilihan yang kedua, akhirnya Tuhan memberi janji kepada Abraham bahwa seluruh daerah itu akan diberikan kepada dia. Karena dikatakan di ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, apa yang terjadi? Pilihan Abraham tadi menjadi pilihan terbaik, karena itu akhirnya menjadi negeri yang dijanjikan Tuhan bagi dia, dan dia diberkati di sana, bahkan sampai keturunannya pun diberkati di sana. Artinya apa, saudara? Ketika kita rela melakukan penyerahan hak, di sanalah Tuhan akan semakin memberkati kita. Semakin memberkati kita. Kalau dalam hidup saudara, saudara menjadi pribadi yang rela untuk melakukan penyerahan hak seperti Abraham ini, saudara akan mengalami berkat Tuhan. Kita akan mengalami berkat Tuhan. Itu sebabnya jadilah menjadi pribadi-pribadi yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita merasa dirugikan, biarkan Tuhan yang campur tangan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita belajar di malam hari ini, di mana kita belajar dari kehidupan Abraham. Abraham ini adalah orang yang diberkati dan semakin diberkati dan semakin diberkati. Kenapa dia menjadi pribadi yang diberkati, saudara? Karena dia selalu hidup dekat dengan Tuhan, membangun mesbah kepada Tuhan. Dia jalani hidup dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, Abraham ini orang yang cinta perdamaian. Dia mencintai perdamaian dan kemudian mencari solusi atas masalah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, Abraham ini rela melakukan penyerahan hak, sehingga dengan demikian dia semakin diberkati, dan semakin diberkati. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita belajar. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Jadilah pribadi-pribadi yang melakukan dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara sehingga saudara akan menjadi pribadi yang semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka menerapkan firman Tuhan dengan selalu hidup dekat dengan Tuhan, dengan selalu cinta perdamaian, mencari solusi atas masalah yang terjadi, dengan selalu rela menyerahkan hak, sehingga Tuhan yang akan membela mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Ajar mereka menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka, dan biarlah janji firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Kami bersyukur buat firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama, Tuhan kiranya memberkati kami dalam kami berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat.
Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah
mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anakmu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anakmu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anakmu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anakmu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya
Kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan,
Berkati ya Tuhan, dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga
TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa,
kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gerejamu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.